Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wal anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah Majlis Ta'lim Masjid Al-Anwar yang saya muliakan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat para pengurus masjid serta tokoh masyarakat, para hujjaj dan remaja sekalian. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, malam hari ini sebagaimana biasa di malam Selasa kita sempatkan diri kita untuk menghadiri pengajian. Harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan pengajian yang sedang kita hadiri ini besar manfaatnya buat kita sekalian. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus membukakan pintu ilmu dan pintu hati kita, dan semoga kehadiran ini mendapat balasan pahala yang sebesar-besarnya dan juga mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sya'irin. Hadirin, malam hari ini kita akan membahas dari kitab An-Nasihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah karangan Syekh Abdullah Al-Haddad, yaitu halaman 3. Halaman 3 kita mulai dari baris ketiga. Ada kalimat buka kurung wattaqwa, kemudian tutup kurung, ya. Hadirin, ini membahas tentang takwa, ya. Takwa ini kan bahasa gampangnya melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, ya. Itu bahasa gampangnya begitu, maju mundur, maju yang diperintah, mundur yang dilarang, ya. Yang diperintah ada dua, ada perintah wajib, ada perintah sunat, ya. Kalau yang wajib memang mestilah, tidak boleh tidak. Begitu juga larangan, larangan ada dua, larangan haram dan larangan makruh. Larangan haram tuh mesti ditinggalkan, tidak ada istilahnya ya macam-macam begitu. Nah, ada larangan makruh sebaiknya tinggalkan. Sama dengan perintah sunat sebaiknya kerjakan, ya. Nah, itulah saudara-saudara pengertian takwa, ya, dalam bahasa yang mudah dipaham. Nah, sekarang ini mau diterangkan di sini bahwa takwa ini memang perintah Allah semenjak manusia pertama sampai manusia ya terakhir lah. Jadi takwa ini nggak pernah lapuk, nggak pernah rusak, ya, terus tuh merupakan pesan Allah kepada umat manusia, ya. Ini yang disebut wattaqwa wasiyatullahi rabbil alamin. Saudara, kenapa ini Syekh Abdul Haddad menerangkan takwa? Karena memang pada ayat sebelumnya itu ada ayat kan yang menjelaskan tentang takwa, yaitu ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, ini ayat sering kita dengar yang memerintahkan untuk bertakwa. Syekh Abdul Haddad memulai bukunya, memulai bahasan kitabnya yang bernama Nasoih ini membahas tentang takwa. Maka beliau berkata, wattaqwa wasiyatullah. Takwa itu perintah Allah, ya. Kalimat wasiat itu pesan, ya. Samalah dengan perintah. Jadi takwa itu pesan Allah, perintah Allah. Ada wasiat yang dikerjakan oleh manusia, itu yang namanya semacam janji, ya, ataupun suatu keinginan yang dikerjakan setelah dia meninggal dunia, ya. Misalnya saya sebelum meninggal dunia berwasiat supaya ada sebagian tanah dijadiin tanah wakaf sebanyak ya udah 50 meter misalnya, yang mana aja nanti. Nah, itu janji tersebut nanti dilaksanakan setelah saya meninggal. Itu wasiat menurut di dalam kitab fikih, ya, yaitu seseorang berjanji ingin berbuat kebaikan, cuman kebaikannya itu terlaksana kalau dia udah meninggal. Selama belum meninggal, dia boleh-boleh aja memanfaatkan barang yang akan diwasiatkan.
Itu ada. Kalau di sini ini wasiat artinya ya perintah. Ya, wa taqwa wasiatullah. Takwa itu kan perintah Allah, Rabbil alamin, Tuhan yang memiliki alam ini. Ini perintah yang namanya takwa diperintah oleh Allah lil awwalin wal akhirin, bagi orang yang dahulu pertama kali sampai manusia yang terakhir kali. Ya. Jadi semenjak dulu kala sampai akhir zaman nanti, bahwa takwa itu merupakan perintah Allah. Ya. Jadi semua syariat yang dibawa oleh para rasul itu diantara isinya menyuruh bertakwa. Kemudian dicontohkan nih ayat-ayat yang menjelaskan bahwa takwa itu wasiat Allah, perintah Allah ya, untuk semua manusia. Ini dinukil oleh Syekh Abdullah Haddad ayat Al-Quran. Qala Allah Ta'ala walaqad wassaynal ladina utul kitab min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Walaqad wassayna, sungguh kami telah perintahkan, sungguh kami telah berwasiat, maksudnya perintahkan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi kitab. Ya, yang diberi kitab ini yang sering kita dengar yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, diberi kitab Taurat, diberi kitab Injil, begitu. Jadi Allah sudah memerintahkan tuh kepada orang Yahudi, kepada orang Nasrani, min qablikum, yaitu orang-orang yang sebelum kamu tuh yang diberi kitab ya. Wa iyyakum, dan juga Allah memerintahkan kamu, yaitu orang-orang yang diberikan kitab Al-Quran gitu. Jadi baik orang-orang terdahulu dari kamu, seperti orang-orang yang diberikan kitab Taurat atau kitab Injil, ataupun kamu sendiri, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Itu perintah Allah, yaitu sama, anittaqullah, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah ya. Jadi kalau begitu takwa ini perintah Allah untuk semua umat manusia ya, tak terkecuali. Kemudian Syekh Abdul Haddad menerangkan ini kelebihan dari takwa ya. Dikatakan fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wattaqwa sabilun muwassilun ilaih. Artinya tidaklah dari kebaikan, fama min khairin, tidaklah dari kebaikan ajilin, baik kebaikan itu yang segera, artinya pada saat-saat kita hidup begitu, wala ajilin, dan juga kebaikan yang akan datang ya, nanti di akhirat misalnya, zahirin wala batinin, tidaklah kebaikan dari yang zahir dan tidak pula kebaikan yang batin. Kebaikan zahir ya kenikmatan yang kita dapetin dan kita rasakan nikmat ya, itu kebaikan zahir, kelihatan, nampak dan kita rasakan. Ya, ada kebaikan batin, ya kebahagiaan misalnya, ketentraman batin. Nah, itu juga kebaikan, cuma untuk kebaikan batin. Nah, tidaklah kebaikan zahir, tidak pula kebaikan batin, kecuali takwa itu wattaqwa sabilun, kecuali takwa adalah jalan muwassilun ilai, yang menyampaikan kepadanya. Jadi maksudnya bahwa takwa itu adalah jalan yang menyampaikan manusia untuk mendapatkan kebaikan sekarang atau kebaikan yang akan datang di negeri akhirat. Baik kebaikan zahir atau kebaikan batin. Maka takwa adalah jalan satu-satunya menuju ke sana. Memang benar saudara-saudara ya, kalau kita jadi orang Islam yang baik, ya kebaikan kita dapat, tapi ingat jangan langsung pikirannya jadi orang kaya begitu. Itu orang kaya saudara-saudara bukan patokan itu. Ya, patokan orang dimuliakan oleh Allah nanti diterangkan itu, inna akramakum indallahi atqakum. Yang penting dia hidup mendapatkan kebaikan di dunia. Ya, nanti waktu meninggal di alam barzah, terus di akhirat di sorga, kebaikan lagi yang akan datang. Kebaikan zahir,
dia merasakan hidup ya istilahnya buat makan ada lah, buat pakai ada, ya. Nggak mesti jadi orang kaya, nggak mesti. Ya. Jadi kebaikan zahir ada, kebaikan batin juga ada, kebahagiaan, ketentraman, ya, pikiran nggak kalut dan sebagainya. Nah ini semua baik kebaikan zahir, kebaikan batin, kebaikan yang sekarang, kebaikan yang akan datang. Jalan satu-satunya tidak lain adalah bertakwa. Ya memang kalau kita melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, nampaknya sih yang kita rasakan ya hidup baik-baik aja jadinya. Baik kepada Allah, baik kepada sama manusia. Ya. Jadi nggak ada yang membawa kekalutan begitu. Bawaannya dia mendapatkan kebaikan dengan sebab dia bertakwa. Jadi saya ulangin, fama min khairin, maka tidaklah dari kebaikan ajilin yang segera, wala ajilin dan yang akan datang, zahirin wala batinin, tidaklah kebaikan yang zahir, tidak pula kebaikan yang batin, illa kecuali wattaqwa, kecuali takwa itu sabilun, merupakan jalan muwassilun ilaih, yang menyampaikan kepadanya, menyampaikan kepada kebaikan tersebut, ya. Wa wasilatun, dan takwa itu merupakan wasilah, perantara, muballighatun lahu, yang menyampaikan kepadanya. Menyampaikan kepadanya, kepada apa? Kepada kebaikan tadi. Kebaikan yang sekarang, kebaikan yang akan datang, kebaikan zahir, kebaikan batin. Jawabannya ya takwa itulah untuk mendapatkannya. Ya, takwa itulah cara menuju ke sana. Ya. Nah kebalikannya nih, wa ma min syarrin, dan tidaklah dari kejahatan atau keburukan. Ya, tidaklah dari keburukan ajilin yang segera, yang sekarang, wala ajilin keburukan yang akan datang, zahirin wala batinin keburukan zahir kita dan keburukan batin kita, kecuali illa wattaqwa hirzun hariz, kecuali takwa itu adalah benteng yang kokoh. Takwa itu benteng yang kokoh, hirzun sama dengan hisnun, benteng. Hariz artinya kokoh, matin, matinah begitu. Jadi tidak ada tuh kejahatan yang sekarang, kejahatan yang akan datang, kejahatan zahir, kejahatan batin, kecuali untuk melindungi diri kita dari itu tidak lain kecuali dengan takwa. Karena takwa adalah benteng yang kuat untuk melindungi diri dari segala keburukan. Orang yang bertakwa ya tadi saya bilang enggak dipenjara insya Allah. Enggak ada keburukan, enggak ada yang enggak enak begitu. Enggak ada yang jahilin, enggak ada yang sakitin. Wong dia enggak pernah nyakitin orang. Enggak pernah disakitin dia. Jadi hidupnya ya aman-aman aja. Jadi kebaikan didapat di dunia dan kebaikan didapat di akhirat. Berarti pula dia telah melindungi diri dari keburukan. Keburukan dunia juga nanti di akhirat nggak dapat keburukan. Yang model begini ya nggak dapat keburukan di neraka lah. Ya orangnya baik gimana lagi, orangnya bertakwa. Jadi pokoknya ini takwa itu jalan untuk mencapai kebaikan dunia akhirat begitu. Kebaikan zahir batin. Dan juga takwa merupakan benteng yang kokoh untuk melindungi diri dari segala keburukan-keburukan. Baik keburukan yang sekarang atau yang akan datang begitu. Baik keburukan zahir kita atau keburukan yang timbul di hati kita. Nah, takwa merupakan wasil, apa dikatakan tadi, hirzun harizun, benteng yang kokoh. Wahisnun hasinun, ini sama artinya, ini sinonim ya. Jadi hirzun harizun benteng yang kokoh, wahisnun hasinun juga benteng yang kokoh. Lissalamati minhu, untuk selamat dari keburukan-keburukan tadi, wan najati, dan untuk supaya bebas min dororihi, dari bahaya-bahaya kejahatan tersebut. Jadi saudara-saudara, takwa
merupakan jalan satu-satunya untuk mendapatkan kebaikan dunia akhirat dan kebaikan zahir batin. Dan juga takwa merupakan benteng yang kokoh dan benteng yang kuat dari keburukan yang sekarang atau keburukan yang akan datang, atau keburukan zahir atau keburukan batin. Ya, dengan takwa itu berarti kita membentengi diri dari segala keburukan dan akhirnya wan najati min dhararihi, dan selamat ya dari bahayanya, dari bahaya yang segera atau yang akan datang. Begitu Syekh Abdul Haddad menerangkan. Jadi disuruh bertakwa. Orang bertakwa insya Allah akan bahagia, saudara-saudara ya. Jadi jangan sampai dibilang bahagia mesti punya ini, punya ono lah, nggak penting gitu. Berapa banyak orang yang kaya malah stres, pusing, 7 keliling udah, nggak bisa tidur, nggak bahagia hidupnya. Ya. Maka tuh yang pernah saya katakan, ada orang naik Versi, ya naik mobil cakep banget begitu. Lihat tukang beca tidur ngorok di joknya. Dibilang tukang beca enak banget tuh ya. Tidur ngorok, gua tidur pakai AC, bantalnya empuk, kasurnya sudahan. Susah banget tidur, begitu dah. Ya, ntar kata tukang beca, itu orang naik mobil asik banget kali ya, mobilnya cakep kali. Jadi memang begitu pandangan orang, saudara-saudara. Jadi pandangan orang tuh melihat zahir, luar aja. Enggak jadi patokan. Maka kemuliaan yang Allah berikan itu kan gara-gara bertakwa. Inna akramakum itu indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Mereka lah orang-orang yang Allah berikan kebaikan dunia akhirat. Allah berikan kebaikan zahir batin. Allah lindungi ya dari segala keburukan, baik keburukan dunia, keburukan akhirat, atau keburukan zahir atau keburukan batin. Wa kam allaqallahul azim fi kitabihil aziz ala taqwa min khairatin azimatin. Wa kam, dan berapa banyak, allaqallahul azim, Allah mengkaitkan, Allah yang maha agung mengkaitkan fi kitabihil aziz, di dalam kitabnya Al-Quran yang mulia itu, ala taqwa, atas taqwa, min khairatin azimatin, dari kebaikan-kebaikan yang besar. Maksudnya ini berapa banyak Allah kaitkan, Allah hubungkan. Ya, Allah hubungkan antara kebaikan dengan takwa. Banyak banget itu. Ya. Jadi gara-gara dia bertakwa, Allah berikan ini, kebaikan. Allah berikan itu, kebaikan lagi. Allah berikan ono, kebaikan lagi. Nah, itu yang disebut berapa banyak Allah kaitkan kebaikan-kebaikan dengan sebab bertakwa. Ini yang disebut di dalam bahasa pengarang kitab ini, wakam allaqallahul azim. Berapa banyak ya Allah yang maha agung mengkaitkan, allaqo, menggantungkan, mengkaitkan. Fi kitabihil aziz, itu di dalam kitab Al-Quran yang mulia diterangkan nama Allah. Nanti ada ayat-ayatnya itu. Allah kaitkan, Allah gantungkan ala taqwa, atas ketakwaan. Apa yang Allah gantungkan? Min khairatin, dari kebaikan-kebaikan, azimatin yang besar, wa sa'adatin jasimatin, dan kebahagiaan-kebahagiaan yang besar pula. Famin dzalika, maka di antara yang demikian itu, di antara kebaikan-kebaikan yang Allah gantungkan, yang Allah kaitkan dengan takwa, kebaikan apa itu? Yang pertama, al-ma'iyatul ilahiyatul hifziyatul latifatu. Ini yang pertama. Kalau orang bertakwa, Allah berikan kebaikan-kebaikan, di antaranya al-ma'iyah. Ya. Ma'iyah ini dari kalimat ma'ah, beserta. Artinya Allah akan bersama orang yang bertakwa. Begitu bahasa gampangnya. Kebersamaan Allah begitu dekat kepada orang yang bertakwa. Ya. Jadi Allah lindungin, Allah jaga mereka. Ya. Lantaran dia bertakwa. Itu yang disebut al-ma'iyatul ilahiyah. Kesertaan Allah kepada orang yang bertakwa. Jadi Allah beserta orang yang bertakwa. Ingat adekan ayat innallaha ma'as sabirin begitu. Innallaha ma'al muttaqin dan seterusnya lah.
Sungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Sungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Kebersamaan Allah dalam arti bukan Allahnya nempel sama kita. Itu bahaya kalau begitu. Kebersamaan Allah yang maksudnya pertolongannya, begitu. Bantuannya, perlindungannya. Itu yang dekat, itu yang bersama sama manusia. Ya, itu pengertiannya begitu. Seperti ini nih, al-ma'iyatul ilahiyah. Kebersamaan Tuhan, bukan Tuhan dekat nempel sama kita, enggaklah, karena Tuhan kan laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu. Kalau sesuatu itu dekat, pengertiannya jaraknya dekat, kayak kitab dekat sama saya. Tapi kalau Allah dekat sama saya ya enggak begini, lain. Selalu beda. Kan tadi ada ayatnya, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai sesuatu dekat dikatakan bila mana dekat jarak. Tapi kalau dikatakan Allah dekat, bukan dekat jarak, tapi dekat dalam arti bersama apa ini? Misalnya pertolongannya bersama dia, pertolongan Allah bersama dia, ya, bantuannya, penjagaannya. Ya. Itu yang pertama itu katanya. Yang pertama dari kebaikan takwa. Kan tadi kan dibilang berapa banyak Allah kaitkan kebaikan dengan ketakwaan. Apa itu kebaikan yang Allah gantungkan dengan sebab takwa? Di antaranya al-ma'iyatul ilahiyah, kebersamaan Allah ya bersama orang yang bertakwa. Al-hifziyah, yaitu pemeliharaan. Ini diterangkan nih, kebersamaan dari pemeliharaan Allah begitu. Jadi pengertian Allah bersama orang yang bertakwa artinya Allah pelihara dia. Ada hifziyah, al-latifah. Latifah ini kan kalimat lembut. Maksudnya ini kelembutan Allah berikan kepada dia. Maksudnya semacam taufik, semacam pertolongan begitu. Semacam pemeliharaan. Jadi Allah lembut kepada orang yang bertakwa. Pengertian lembut itu Allah sayang, Allah beri taufik, Allah pelihara begitu. Jadi begitulah saudara-saudara bahasan tentang kebaikan yang didapat dengan sebab bertakwa, yaitu al-ma'iyatul ilahiyatul hifziyatul latifah. Qala Allah Ta'ala, ini ayatnya nih. Ini ayatnya nih yang Syekh Abdul Haddad nukil bahwa kalau bertakwa Allah bersama dia nih. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Itu yang digarisbawahi, annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertakwa. Tadi kan saya bilang kebersamaan Allah kepada orang yang bertakwa bukan kebersamaan dekat, nempel, jarak, tapi kebersamaan yaitu pertolongan Allah, bantuan Allah, pemeliharaan Allah, penjagaan Allah begitu. Jadi wattaqullah itu ayatnya kan sebelumnya kan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Baru tuh di penghujung wa'lamu, ketahuilah oleh kamu annallaha ma'al muttaqin, bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Itulah kebersamaan pemeliharaan Allah, taufik ya dari Allah, penjagaan dari Allah, bantuan dari Allah kepada orang yang bertakwa. Emang nggak gampang nih jadi orang bertakwa ya. Takwa yang standar ini ya melaksanakan perintah yang wajib, ya meninggalkan larangan yang haram, ya ditambah tadi itu dah makruh ditinggalkan, yang sunat ya dikerjakan. Ya itu takwa itu. Tapi kan kadang-kadang yang mau dibilang apa? Dia bertakwa dalam arti melaksanakan perintah Allah. Cuman mungkin sebagian, ada sebagian lagi nggak dikerjakan tuh perintah. Padahal tuh perintah wajib misalnya. Contoh yang lain, dia meninggalkan sih yang haram, tapi nggak semuanya. Ada kadang-kadang yang haram dikerjain juga. Jadi emang agak berat juga nih bertakwa yang bagus. Tapi kalau bertakwa yang paling minus, yang paling kecil ya selama di orang Islam dikatakan bertakwa. Itu ada ulama dalam kitab tafsir itu
menjelaskan takwa yang paling rendah adalah seseorang tidak kafir, yang penting nggak kafir aja. Ya. Kalau dia menyatakan Tuhan dua, ya udahlah kafir tuh namanya. Tapi kalau dia nakal, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang kagak, tadi nyolong. Tapi kalau ditanya apa agama lu? Islam juga udah. Itu masih bertakwa juga tuh. Cuman takwa kelas paling bawah. Takwa kelas bawah adalah yang penting nggak kafir, begitu. Yang penting nggak kafir. Cuman fasik doang, fasik, ya, banyak dosa lah, begitu. Itu sih nggak termasuk itu serem itu. Seremnya dia ada kemungkinan mampir dulu dan singgah di neraka kalau Allah nggak ampunin. Ya. Jadi takwa di sini nampaknya takwa yang benar lah, yang bagus. Ya. Karena tadi kan Allah sebut wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah oleh kamu bahwasanya Allah bersama orang yang bertakwa. Bertakwa yang bagaimana? Bertakwa yang sempurna. Jadi bertakwa yang bagus begitu. Baik, selanjutnya yang kedua nih kebaikan-kebaikan dari takwa. Tadi kan dibilang berapa banyak kebaikan-kebaikan yang Allah kaitkan dengan takwa. Di antaranya yang tadi. Nah, sekarang yang kedua, wa min dzalika al ilmu laduni. Dapat ilmu laduni. Ini ilmu laduni ini ilmu nggak pakai belajar ini. Jadi pemberian Allah aja dia. Begitu. Allah memberikan dia ilmu. Ya, tanpa belajar lagi, tanpa melalui proses begitu. Itu memang kelas tinggi itu. Ya, kalau kita kan mesti belajar. Pada umumnya begitu memang. Mesti sungguh-sungguh. Ya, nggak sungguh-sungguh ya ilmu nggak dapat diraih. Ya. Ada juga ini ilmu laduni. Ya. Ini ada ya salah satu tafsiran ini memang. Ya. Jadi gara-gara bertakwa maka dia mendapatkan dari Allah ilmu laduni. Ilmu yang Allah berikan tanpa proses belajar. Qala Allah Ta'ala, mana ayatnya katanya. Nah ini ayatnya nih. Apa? Ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Ya. Takutlah kamu kepada Allah dan Allah akan mengajarkan kamu. Jadi setelah disebut takutlah atau bertakwalah kamu kepada Allah, setelah itu ada ayat wa yu'allimukumullah. Allah akan ajarkan kamu. Nah, ini bisa jadi pengertian ini Allah ajarkan kamu gara-gara bertakwa, maka Allah ajarkan ilmu laduni. Ilmu tanpa belajar. Tapi kita jangan ngarep sih boleh, tapi jangan ngandel dengan ilmu yang nggak pakai belajar, susah lah. Ya, biasanya kita ya belajar, berusaha sungguh-sungguh, baru tuh dapat dah. Itu pun dapat belum tentu banyak ya. Baik, itu yang kedua itu. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan sebab bertakwa Allah berikan kebaikan. Di antaranya wa min zalika al-furqan. Al-furqanu indal istibahi wa wuqu'il iskal. Al-Furqan artinya Allah memberikan petunjuk yang bisa membedakan. Ini semacam taufik begitu. Allah beri bantuan. Allah berikan bantuan kepada orang yang bertakwa, itu dia mengetahui, oh ini istilahnya bahaya ini. Begitu. Wah ini boleh nih begitu. Jadi ada semacam taufik dari Allah alias bantuan. Al-Furqan yang membedakan itu. Indal istibah, ketika ragu-ragu dan bimbang. Jadi ketika ragu-ragu, ya, ketika ragu-ragu tuh manusia ini baik apa jelek ya, jelek apa baik nih. Itu boleh jadi orang yang bertakwa Allah kasih ilham. Sehingga dia bisa memilih oh ini begitu. Ya. Karena memang jiwanya cakep. Jiwanya bagus begitu, hatinya keren begitu, hatinya bersih. Jadi hati yang bersih bisa memutuskan yang baik. Kebalikannya hati yang kotor susah.
susah itu dah, nggak bisa diandelin kalau begitu. Ya, ibarat kaca, kacanya kotor, burem. Orang ngace di situ, walaupun yang ngace ganteng juga, kok jelek banget gue. Bukan orangnya, emang kacanya begitu. Begitu juga hati. Hati itu bisa memantulkan, ya. Dia bisa semacam menerima ilham dari Allah untuk memberitahu, oh ini yang baik. Syaratnya hatinya bersih. Ya. Nah, ini susah ini. Maka nanti diterangkan tuh, takwa itu bukan zahir doang. Secara lahiriah kita sholat, kita puasa, mungkin zakat, mungkin haji. Tapi batinnya ini jelek, ada riya, ada sombong, ada hasad, banyak sifat-sifat yang buruk. Ya belum bertakwa itu. Belum bertakwa. Ya. Walaupun di tukang ibadah, puasa Senin Kemis, ya, sedekah banyak, tapi kalau hatinya ada sombong, belum bertakwa secara sempurna loh. Karena batinnya masih rusak, cuman zahirnya doang cakep. Maka nggak main-main di takwa. Ntar diterangkan di sini ada. Jadi takwa itu sebetulnya yaitu seseorang melaksanakan perintah Allah. Baik perintah yang pada tubuh kita ini ataupun perintah buat hati kita. Kan Allah memerintahkan di hati kita, hiasi hati kita dengan sifat yang bagus-bagus. Dan Allah larang tubuh kita berzina, berjudi, berbuat haram, mencuri, merampok. Juga Allah melarang hati kita jangan sampai punya sifat-sifat yang jelek. Buangin. Baru tuh takwa yang keren itu. Ya, memang agak sulit memang. Tapi kita berusaha. Nah ini dengan sebab bertakwa, dia itu Allah berikan semacam pembeda. Bisa membedakan begitu. Jadi Al-Furqan indal istibah, Allah berikan pembeda ketika bimbang, istibah ketika ragu-ragu, wa wuqi'il iskal ketika terjadi kesulitan. Ya, ketika terjadi kesulitan timbullah di hatinya, oh ini yang baik ini. Ya, karena memang hatinya bersih begitu. Lantaran dia orang bertakwa. Nah di samping dia diberikan semacam ilham, ya, semacam taufik untuk menetapkan kebimbangan, untuk keluar dari kesulitan, ya. Di samping itu juga wal kafaratu lisayyiat, Allah hapuskan kesalahan-kesalahannya, wal maghfirah lidzunub, dan Allah ampunin bagi dosa-dosanya. Itu dijadiin satu tuh. Dengan bertakwa Allah berikan ilham sehingga bisa membedakan ketika ragu-ragu, dan dengan takwa Allah berikan yaitu ampunan dari kesalahan. Dengan bertakwa maghfirah lidzunub, ampunan dari dosa-dosa. Itu dijadiin satu karena memang ayatnya demikian. Nah, ini ayatnya nih. Qala Allahu Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Bila mana kamu bertakwa kepada Allah, Allah jadikan buat kamu furqana, pembeda. Pembeda ketika dia terjadi dalam kebimbangan, ya. Kemudian terjadi dalam kesulitan, maka Allah berikan, ya, ilham begitu. Wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah akan ampunin kesalahan kamu, wa yaghfir lakum, dan Allah ampunin dosa-dosa kamu. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah mempunyai karunia yang besar. Allah memberikan nikmat kepada manusia banyak banget begitu. Dengan nikmat dia beragama, dia menjadi orang bertakwa. Allah kasih lagi dengan Allah berikan ilham sehingga bisa terselamatkan dari kebimbangan, dari kesulitan. Di samping Allah ampunin dari kesalahan dan dari dosa-dosa. Begitu, ya. Wa min dzalika, di antara lagi nih yang lain, kebaikan-kebaikan dengan sebab takwa. An-najatu minan nar, selamat dari neraka. Ini yang paling pokok. Ya. Yang penting selamat dari neraka. Ntar setelah selamat di neraka di mana kedah? Ya pasti nggak ada lain kecuali ya mau di kemana lagi? Emang di akhirat cuma dua tempat, nggak surga neraka, nggak neraka
nggak ada yang di tengah-tengah nyangsrang begitu. Ya. Ada memang namanya sahibul a'rab, orang yang karena kebaikannya sama dengan keburukannya ketika ditimbang. Nah, itu ditunda dia, tapi ntar akhirnya masuk surga juga dengan rahmat Allah. Ya. Yang penting dengan bertakwa, yang penting selamat dari neraka itu an-najatu minan nar. Itu kebaikannya itu. Qala Allah Ta'ala wa minkum illa wariduha. Tidaklah di antara kamu kecuali akan masuk ke dalam neraka. Jadi tidaklah setiap dari kamu kecuali masuk ke neraka. Tapi jangan dipahamin masuk neraka mau disiksa begitu. Dia ketika masuk ke neraka, dia malah merasakan adem. Ya, lain dengan penghuni neraka. Di sana dia melihat penghuni neraka. Sedangkan dia selamat, bukan main girangnya. Orang kafir yang di neraka melihat orang Islam selamat dari neraka, bukan main pedihnya, makin pedih dia. Ya. Jadi semua orang nanti masuk neraka katanya. Cuman ya enggak mesti yang masuk neraka ini orang yang bertakwa langsung tersiksa, enggak katanya. Biar mereka melihat neraka dan penghuni neraka biar melihat mereka. Biar dinyesal tuh kafir kan begitu. Ini ayatnya demikian, wa minkum illa wariduha. Tidaklah dari setiap orang kecuali akan masuk ke dalamnya. Kana ala rabbika hatmam maqdiya, dan adalah atas Tuhan kamu yang demikian itu ketentuan yang pasti. Hatmam maqdiya, ketentuan yang pasti. Itu udah ketentuan Allah begitu. Nah, ini terusannya nih. Jangan diberhenti sampai di situ nih. Tsumma nunajjil ladzina taqau. Kemudian kami selamatkan dah orang-orang yang bertakwa. Semuanya masuk ke neraka, cuman orang yang bertakwa selamat. Bahkan dia merasa adem. Ya begitulah, di satu tempat yang lain kepanasan, yang lain keademan. Ada contoh yang lain. Nanti di padang mahsyar katanya orang itu ada yang kelelep dengan keringatnya, ada yang sampai ke mulut, ya, ada yang sampai ke dada, sampai ke ke inian, ke dengkul, terus ke bawah begitu. Loh, secara akal air itu kan rate begitu ya. Kok ada yang segini, ada yang segono? Ya itulah kekuasaan Allah. Orang yang beriman nggak sama sekali keringetan. Ya, dia kan dinaungin dia, mana keringetan begitu. Mestinya kalau ada yang sampai ke mulut keringetnya, orang Islam kudunya semulut juga kayak banjir begitu. Banjir di Pondok Jaya, ya segitu juga sama semua permukaannya. Mau bener kek, mau orang kafir kek, mau orang Islam kek, mau orang Kristen, kalau banjir ya sama itu air. Air kan punya sifat demikian. Contoh yang lain kayak Nabi Musa aja itu. Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun dan di hadapannya ada laut. Allah suruh pukul, maka lautannya membelah. Ya, yang satu ke kanan, air tetap aja itu gulung-gulung. Tapi nggak nyatu, di sini juga. Secara hukum akal, air selalu menyatu. Lebih-lebih di tempat yang rendah, dia menyatu. Ini nggak menyatu ini, nggak masuk akal. Ya itulah mukjizat, itulah kekuasaan Allah. Jadi orang-orang Islam juga masuk neraka. Cuman Allah selamatkan di neraka, dia merasa adem. Tujuannya nanti dia ngelihat penghuni neraka. Waduh, serem banget. Ya. Kemudian dia masuk surga, bukan main nikmatnya. Untung, pokoknya untung aja. Nah, orang kafir bukan main, dia keselnya dah makin mangkal. Ya. Kenapa dia nggak beragama Islam begitu? Mau Latino, dia selamat begitu. Dulu di dunia saya hina dia, begitu kan. Nah ini semuanya ada hikmahnya lah begitu. Contoh yang lain mungkin kali di penjara, ya namanya penjara kan nggak enak semuanya namanya penjara. Tapi kalau sipir atau yang jaga penjara, dia kamarnya ber-AC dia. Ya, beda kan, yang di penjara sono ya kamarnya begitu. Tapi penjaga penjara ya kamarnya ber-AC, makannya yang enak, yang di penjara, padahal sama-sama di penjara. Ya begitulah gambarannya, beda lah ya. Jadi manusia bisa bedain, walaupun satu tempat. Nah ini begitu juga nih,
Orang kafir di neraka, orang Islam di neraka. Jadi bagaimana dong? Ini orang Islam Allah selamatkan bagi yang bertakwa. Maka dikatakan orang yang bertakwa diselamatkan dari neraka. Ada ayat yang lain, waqala wa yunajjillahu alladhina taqau, dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa bima fazatihim, yaitu diselamatkan di tempat keselamatan mereka, yaitu di sorga. Bima fazatihim, Allah selamatkan di sorga, tempat keselamatan mereka. La yamassuhumusu, mereka tidak disentuh dari hal-hal yang menyakitkan. Jadi orang-orang yang Allah selamatkan dimasukin ke sorga nggak pernah disentuh hal-hal yang menyakitkan. Walahum yahzanun, juga mereka tidak sedih. Di sorga nggak ada sedih, nggak ada rasa takut, semuanya girang begitu. Kalau di dunia apa boleh buat memang. Jadi begitulah saudara-saudara keistimewaan daripada bertakwa. Masih banyak lagi nih, masih ada berbiji lagi nih kelebihan bertakwa. Banyak ya, masih ada 3 lebih itu. Jadi pokoknya orang bertakwa banyak kelebihan yang didapat dari Allah. Maka untuk itulah disuruh bertakwa, dan pesan Allah, perintah Allah kepada seluruh umat manusia tidak lain bertakwa. Jadi dalam bertakwa Allah kaitkan banyak banget kebaikan. Kebaikan dunia, kebaikan akhirat, kebaikan zahir, kebaikan batin.